Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara live podcast Tamu Tribun dalam acara live report politik. Di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang kompeten yang sudah hadir di Geraha Tribun Sumsel. Kita sapa dulu. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Ong Berlian. Dia ini tim rekrutmen komisioner KPU Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore Pak Ong. Selamat sore, terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ridho. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Narasumber kedua, ini guru saya Bapak Dr. Muhammad Ridho Taqwa, pengamat politik dan dosen fisik Unsri. Sosiologi politik ya. Ya. Selamat sore Pak Ridho. Ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini suhu politik sedang hangat-hangatnya, hampir sama dengan suhu di Palembang. Jakarta ya, berbanding lurus. Kabut asap lagi rame, di Jakarta juga lagi rame, orang membahas soal capres, cawapres, bursa pencapresan yang lumayan panas. Dan di tengah hiruk pikuk itu tim rekrutmen komisioner tuh lagi sibuk-sibuknya juga merekrut orang-orang yang akan melaksanakan pemilu dan pilkada 2024 nanti gitu Pak Ong ya. Ya. Jadi kokinya belum siap tapi pekerjaan sudah siap gitu. Jadi analoginya Menunggu. ada proyek tukangnya belum ada, lagi diseleksi gitu Pak ya. Iya, iya. Gimana nih Kerja Pak Ong? Mungkin tantangan apa yang sangat krusial dihadapi pada 2024 ini? Ya, jadi terima kasih. Kita dipercaya kembali menjadi tim seleksi untuk KPU Kabupaten Kota seluruh Sumatera Selatan berjumlah 17 kabupaten kota. Dan kemarin alhamdulillah kami juga ditunjuk sebagai tim seleksi untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian periode ini dimulai bulan September kemarin sampai dengan November, lebih kurang 2 bulan kami dibebankan tugas untuk melaksanakan seleksi atau rekrutmen calon anggota KPU di kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ada 17 kabupaten kota. Kita adakan rekrutmen secara serentak dan alhamdulillah sesuai dengan tahapan yang sudah digaris bawahi bahwa pendaftaran itu dimulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2023 dan alhamdulillah semalam sudah ditutup secara resmi. Kemudian setelah kita rekap jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi KPU Kabupaten Kota itu berjumlah 917 orang. Banyak sekali. Jadi Banyak di juga. 17 kabupaten kota tersebar 917 orang yang akan mengikuti seleksi. Kemudian tahap selanjutnya tim seleksi mengadakan verifikasi administrasi. Jadi kita mengadakan verifikasi administrasi untuk meneliti keabsahan, kelengkapan dan daripada berkas yang sudah diserahkan. Jika kita temukan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, maka yang bersangkutan akan kita berikan kesempatan untuk memperbaiki persyaratannya. Pak, mengenai SDM ini yang pasti kan pekerjaannya itu tidak gampang ya, karena 2024 tahapannya banyak dan para calon komisioner ini kan mungkin ada yang pernah berpengalaman dan ada juga orang-orang yang mungkin baru. Menurut Pak Ong, bagaimana sih SDM yang dibutuhkan untuk penyelenggara pemilu 2024 ini? Ya, jadi setelah kita teliti berkas peserta seleksi itu ada sebagian adalah KPU incumbent yang baru menjabat 1 periode. Namun sebagian besar memang peserta seleksi yang baru masuk
tapi mereka sudah berpengalaman di tingkat bawah. Misalnya pernah menjadi anggota PPK, kemudian pernah menjadi anggota Panwascam. Jadi sebagai penyelenggara pemilu mereka memang sudah berpengalaman, dan memang mau tidak mau, suka tidak suka, tahapan pemilu ini terus berjalan. Jadi walaupun tidak ada diadakan seleksi, dia tetap berjalan, diadakan seleksi, dia tetap berjalan. Namun solusinya begitu KPU baru terbentuk, kemudian dilantik, mereka akan diberikan pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis, di dalam melaksanakan semua tahapan jadwal dan program pemilu, komisioner KPU itu akan didampingi oleh pihak sekretariat. Jadi pihak sekretariat akan mendampingi dan memfasilitasi, tinggal KPU baru itu melaksanakan kebijakan-kebijakan di garis bawahi sebagaimana tahapan yang sudah ditentukan. Jadi misalnya tahapan pemutahiran mata pilih. Nah, pemutahiran mata pilih ini yang perlu dilakukan oleh komisioner adalah mereka memastikan apakah data yang didapat itu sudah valid atau belum. Mengenai pelaksanaan di lapangan, untuk KPU Kabupaten ini mereka ada jajaran di tingkat bawahnya, yaitu di tingkat kecamatan disebut dengan PPK. Kemudian di bawah dari PPK itu ada namanya PPS. Kemudian di bawah PPS ada lagi Pantarlih yang bekerja sama dengan ketua-ketua RT. Demikian. Oh, berarti mereka ini sudah ada tracknya gitu Pak ya? Ya, jadi tinggal tidak ada masalah ya bagi kita, bagi mereka juga. Kenapa? Karena di dalam materi yang kita ujikan juga, materi yang kita menjadi standar penilaian, diutamakan adalah pengalaman kepemiluan. Oh, gitu. Tapi bukan mendapat prioritas bagi penyelenggara pemilu yang mengikuti tes kembali. Ada tradisi kalau saya perhatikan dari pemilu ke pemilu itu yang dipilih ini kebanyakan wajah baru gitu Pak. Benar nggak sih Pak? Iya, iya. Coba mungkin Pak Rido ada pendapat soal itu. Iya, iya. Jadi mungkin menarik dulu direspon dulu nih, karena pintu masuk dari kualitas demokrasi itu terutama juga ada pada penyelenggara ya. pemilu ini. Yang mana Pak Un tadi sudah menceritakan secara struktural dari atas ke bawah sampai di panitia pemilihan pantal ini, atau PPS ya di setempat, itu tuntutan dari masyarakat itu kan, harapan dari masyarakat itu sangat besar supaya kita itu punya track record yang baik, bahwa dari pemilu ke pemilu itu selalu meningkat kualitasnya. Yeah. Ya, jadi tadi sebagai contoh ini, saya kira ada 3 ini faktornya dulu yang perlu kita tetap menjaga supaya para petugas yang dipilih ini, ya KPU daerah ya, yang dipilih termasuk panitia pengawas Pak ya, itu adalah orang-orang yang berintegritas gitu ya. Saya kira itu kuncinya di sana. Memang yang kedua tadi itu kemampuan manajerial, karena tadi pengalaman kita memantau pemilu sejak dari 99 itu ya, yang pemilu pertama era reformasi itu kan persoalan-persoalan proses dari pemilu itu belum selesai satu tahapan, datang lagi tahapan berikut. Ya, misalnya tadi tentang data pemilih sementara, belum selesai urusannya, masukkan data pemilih tetap. Sesudah itu ada tahap berikut, Jadi para petugas itu selalu dikejar oleh jam tayang ini untuk menyelesaikan, apalagi nanti sampai pada hari H gitu ya. Jadi integritas, tapi kita berharap supaya anggota KPU dan juga pengawas pemilu yang dipilih itu punya integritas. Itu sangat penting ini, karena untuk menjaga marwah dari demokrasi kita ini. Kedua itu kemampuan manajerial. Memang Pak Un tadi sudah jelaskan, itu kebanyakan adalah orang-orang sudah berpengalaman, dan tingkat bawah itu penting itu pengalamannya, karena dia yang mengalami langsung gitu ya. Dan yang ketiga itu memang pengetahuan dia sendiri tentang kepemiluan. Nah, itu juga perlu, tapi saya kira itu mekanismenya sudah ada kalau yang seperti itu. Artinya itu bisa disosialisasikan. Tapi kalau urusannya integritas itu
tidak mudah itu Pak. Saya Iya, kira iya. Bapak sudah lebih paham kan, Iya. karena pengalaman Pak itu tidak bisa langsung dibentuk. Tapi kalau pengetahuan kan bisa berproses. Kemampuan manajerial untuk ngetes dia itu akan berproses. Semakin ke sana kan, makin tantangannya makin besar gitu ya. Jadi saya kira itu harapan utama kita dari masyarakat, kita dari akademisi berharap bahwa pemilu ke pemilu sejak tahun 99 ini sampai yang sekarang ini itu semakin meningkat kualitasnya pemilu, dan itu salah satu kuncinya itu ada pada penyelenggara ini, baik KPU maupun pengawasnya ini. Nah, dan kalau ini ada kewibawaan dari masing-masing penyelenggara itu disegani oleh para pemilih dan juga oleh peserta pemilu, itu saya kira kepercayaan masyarakat semakin ini. Jadi kepercayaan masyarakat juga akan berbanding lurus dengan sejauh mana pemilu diselenggarakan secara jujur gitu ya, langsung, umum, bebas, dan juga jujur dan adil. Saya kira itu jujur adil itu kata kunci yang kita ingin pegang ini. Nah, mungkin itu yang perlu kita respon dari ini. Mungkin berkaitan pertanyaan tadi. Iya. Kok banyak kan orang-orang yang baru kalah tadi ya? Iya. Seolah-olah Orang mungkin orang-orang lama tuh mereka Nah, sudah punya pengalaman tapi kok iya. nggak dipakai gitu. Nah, gitu Ini apa? sebuah problem lagi ya. Problemnya begini. Jadi berdasarkan hasil riset saya nih, di beberapa tempat sejak dari 99 itu juga, terutama yang 2014 yang lalu itu kenapa justru para caleg yang incumbent ini sering banyak yang berguguran. Jadi ternyata yang baru itu apa ya namanya, kalau orang baru masuk arena itu seringkali itu dalam tanda kutip membabi buta gitu. Jadi dia sudah tahu, karena praktek transaksional ini kan masih berjalan gitu ya. Nah, orang yang baru itu dia cenderung membabi buta. Jadi kalau mengeluarkan modal itu jor-joran. Dan dia sudah tahu, karena dia saingannya sudah ada yang lama, yang baru dia pokoknya keluarkan. Jadi agak boros gitu ya. Ya memang itu pilih, karena ada kasus yang saya tidak usah sebutnya, orangnya juga tidak sebut, sebenarnya mantan ketua DPRD yang keluar sudah sekian miliar, tuh nggak terpilih juga gitu ya. Ternyata yang baru itu dia lebih berani. Jadi yang lama itu sudah justru hati-hati, sudah berhitung, karena dia sudah tahu hitungan-hitungannya sekian. Dan selama dia menjabat, kalkulasi politik uangnya kan dia sudah perkirakan gitu ya, seberapa besar yang bisa dia masuk nanti. Nah, yang baru ini apalagi kalau modal besar dan sebetulnya dia sudah mapan, ya dia jor-joran ya mengeluarkan dana ini. Nah, kemudian itu yang pertama ini. Kemudian ada juga yang cenderung yang lama ini sudah merasa terlena, merasa saya sudah dikenal oleh masyarakat itu kan, sehingga mungkin dia jarang lagi datang ke masyarakat, merasa wah saya sudah eksis gitu ya. Ternyata masyarakat yang ini tadi sering intensitas itu datang ya, selain tadi berapa pengeluarannya ya, kita sebut itu politik transaksional atau ada jual beli suara gitu, atau money politik atau apalah, macam-macam istilah yang dipakai dalam kajian minum politik atau sosiologi politik. Jadi dia merasa sudah eksis, terlena, ternyata dikalahkan oleh ini. Karena saya lihat ruang interaksi antara caleg dengan pemilih itu tidak bisa lagi hanya satu kali, bahkan 2 kali, itu sudah sampai 3 kali itu. Jadi sekarang ini misalnya mungkin sudah datang pertama kali seperti perkenalan, sosialisasi awal gitu ya. Jadi sudah ada itu kenang-kenangan souvenir yang dibawa, mungkin isi amplop juga sudah ada. Kemudian tahap berikut dimatangkan lagi, di-cut gitu ya. Ya. Nah, menjelang hari H itu mereka datang lagi, apakah dia langsung atau lewat tim sukses, datang lagi untuk mengunci. Ternyata itu bisa 3 kali datang. Kaitan dengan tim penyelenggara ini apa Pak itu Pak? Nah, itu biasanya luput itu dari ini kan, biasanya Panwas itu kan cenderung juga itu menunggu.
Ya, saya lihat yang pengalaman ini ya, cenderung menunggu, tidak mencari kan. Kalau ada laporan baru dia ini. Baru di Nah, itu jadi intensitas caleg ketemu dengan ini memang semakin bagus sebenarnya, sering datang itu. Tapi itu tadi, karena harus membawa apa-apa ini. Karena saya mengalami, pernah bikin pengajian di satu masjid. Saya datang pertama itu, mungkin jamaah ini sudah berpikir, terutama yang laki-laki, mungkin sudah menunggu hal-hal seperti itu. Kalau ada orang datang, bikin mengumpulkan majelis taklim atau sebagainya, langsung nanya sama saya, Bapak mau nyalek ya? Wah, kita ini masuk masjid mengasih pengajian, ditanya mau nyalek gitu ya, kaget juga. Saya, wah ini berarti kan pertanda bahwa setiap pendatang mengumpulkan majelis taklim, kemudian membawakan macam-macam kue dan sebagainya, wah ini ada peluang dia, orang ini akan nyalek gitu ya. Wah ini, nah setelah bilang saya enggak, berikutnya saya datang lagi, dia enggak datang lagi orang itu. Iya. Nah itu artinya orang-orang yang di desa-desa itu juga sudah ada kelompok-kelompok seperti itu yang tahu akan datang lagi. Nah itu akan dimanfaatkan. Jadi saya kira dua yang saya temukan itu, mungkin masih ada yang lain lagi, tapi satu ini yang calon baru ini, yang non incumbent itu dia lebih jor-joran gitu ya, lebih berani gitu ya. Nah, belum tahu banyak risikonya. Yang kedua itu tadi banyak juga yang terlena, merasa sudah pede gitu ya, bahkan terpilih lagi, ternyata lewat gitu ya. Nah saya kira yang lain-lain itu pada penyelenggara. Jadi kita berharap di penyelenggara itu tidak ada istilah itu pengalihan suara atau jual beli suara, terutama tingkat bawah, untuk kalau sudah kelihatan bahwa sedikit terus diberikan kepada yang lain dengan kerjasama dengan. Jadi saya berharap Pak Ong yang direkrut itu, kita dari masyarakat ini berharap gitu ya, memang tidak dipungkiri bahwa akan ada para caleg partai itu yang merekomendasi gitu ya orang-orang tertentu untuk menjadi pengawas atau menjadi KPU, anggota KPU. Nah sebetulnya tidak ada masalah kalau itu, asal dia yang dia pegang itu bahwa dia memasukkan orangnya itu dalam rangka untuk menjaga suaranya, bukan sebagai praktek nanti jual beli, untuk menjaga suaranya dari para caleg-caleg atau dari partai tertentu. Itu saya kira malah bagus itu ya, tidak ada transaksi sebelumnya bahwa ini orang kita titip sana supaya bisa nanti mengatur suara gitu ya. Harapannya itu Pak Ong ya, karena yang seperti itu ya, ada orang partai orang ini itu langkahnya itu kalau memang mau duduk itu jauh lebih maju ilmunya daripada para penyelenggara itu sendiri. Ya. Ya, saya kira Bapak paham lah itu, kalau dia ilmunya itu berkembang terus Pak. Makanya tadi kan dari pemilu-pemilu dia pelajari gitu, dan dia buat peta-peta. Ya, dia buat peta-peta ini. Langsung ke peta Pak Ong nih. mappingnya. Silakan ya. Pak, Bapak mungkin pernah jadi penyelenggara gitu Pak ya, dan sekarang jadi orang yang membidani lahirnya penyelenggara pemilu. Apa sih yang paling krusial dari sebuah tahapan pemilu sih Pak? Ya. Apakah benar sih isu-isu di belakang sana yang bilang bahwa proses seleksi ini nggak lepas dari campur tangan kepentingan politik? Yang tadi nitip-nitipnya. Seperti yang Pak Rido bilang, Ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Seperti apa sih Pak dinamika itu? Benarkah itu terjadi? Gimana Pak Bapak meyakinkan publik soal ini? Ya, memang kita sering mendengar ya, berbagai pihak skeptis terhadap proses seleksi ini, tapi kami sebagai tim seleksi mempunyai beberapa tahapan dan materi. Materi yang akan diujikan kepada calon peserta sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan lulus. Jadi tahap pertama itu kita akan melaksanakan seleksi administrasi. Seleksi administrasi, dan kita teliti keabsahan daripada berkas yang diserahkan ya, apakah sudah sesuai dengan pedoman yang sudah digarisbawahi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan ujian tertulis. Nah, tahapan ujian tertulis ini sesuai dengan petunjuk dilakukan melalui computer assessment test CAT. Ya. Nah, materi CAT ini langsung. Ya, itu nih soalnya itu langsung dari KPU RI. Ya, soalnya langsung dari KPU RI. Kita tim sel daerah ini hanya mempersiapkan lokasi tempat tes. Kemudian setelah CAT selesai,
dilanjutkan dengan Psikotes ya. psikotes. Nah, untuk psikotes ini KPU RI juga sebenarnya sudah mencium adanya skeptis dalam proses seleksi. Makanya KPU RI itu bekerja sama dengan Markas Besar Angkatan Darat, Mabes AD, diikut sertakan untuk mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap proses seleksi. Nah, psikotes dari Mabes AD, tim seleksi yang ada di daerah ini, kami ini hanya ikut mendampingi saja. Semua teknis pelaksanaan, mulai tes tertulisnya, menggambarnya, menjumlahkannya, itu semuanya dari TNI AD semua. Dan kita hanya menerima hasil nilainya. Nah, untuk hasil nilai ini, bapak-bapak atau ibu-ibu dari psikotes TNI AD tidak melihat siapa orangnya. Yeah. Jadi kalau yang bersangkutan layak untuk direkomendasikan, hasilnya rekomendasi. Yeah. Atau yang bersangkutan dipertimbangkan, ya itu nilainya dipertimbangkan. Dan bahkan ada beberapa peserta itu tidak direkom. Kemarin kami seleksi KPU provinsi, jumlah pesertanya itu 86. Yang tidak direkom psiko itu 34. Jadi berguguran di situ. Nah, kita dari tim sel tidak punya kewenangan, tidak punya hak untuk ini. Itu kewenangan sebenarnya ada pada Mabes AD. Nah, kemudian dari CAT, kemudian psiko dapatlah 20 besar. 20 besar masing-masing kabupaten kota untuk dilaksanakan tes kesehatan. Tes kesehatan itu terbagi dua. Pertama adalah tes kesehatan jasmani dan tes kesehatan rohaninya. Yeah. Itu pun juga KPU bekerja sama dengan Mabes AD juga. Jadi yang memeriksa kesehatan itu pihak dari Markas Besar Angkatan Darat, ya, melaksanakan tes kesehatan dan hasilnya itu juga sama. Direkomendasikan, dipertimbangkan, dan tidak direkomendasikan. Dan ada yang gugur juga masalah kesehatan ini. Nah, baru dari 20 menjadi 10, di samping tes kesehatan juga ada namanya wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh tim seleksi. Nah, hasilnya itu dari 20 dipadukan antara nilai kesehatan dengan nilai hasil wawancara, dapatlah 10 besar. Nah, 10 besar yang kita seleksi ini kita serahkan kepada KPU RI. KPU RI nanti mengadakan proses fit and proper test untuk mengambil 5 besar yang akan menduduki sebagai komisioner KPU. Jadi kita sebagai tim seleksi pada dasarnya melaksanakan semua tahapan-tahapan, dan juga nanti yang duduknya nanti di komisioner kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini, itu KPU RI yang memilihnya. Oh, berarti Perusahaan. cuma Ya. ini aja Pak ya? Jadi saya kira wajar-wajar saja masyarakat sedikit skeptis dan meragukan apakah ini ada kepentingan benar. Saya kira wajar karena KPU ini kan ngurusi masalah politik. Yeah. Jadi menjadi sorotan terutama politikus-politikus yang punya kepentingan. Betul. Yeah. Nah, inilah kita selalu wanti-wanti kepada teman-teman tim seleksi agar supaya kita melaksanakan tugas ini sesuai dengan pedoman dan aturan yang sudah digarisbawahi. Berarti pure ini kewenangan dari KPU pusat Pak ya? Ya, jadi kewenangan kita menentukan 10, nanti menentukan 5 itu KPU RI. KPU RI Pak. Itu nanti proses fit and proper testnya berlangsung di Jakarta atau di Palembang Pak? Ya, kalau dilihat dari jumlahnya, kalau 17 kabupaten kota ini diambil 10 orang, berarti 170 orang. 170 orang, kalau diberikan ongkos ke Jakarta mungkin lebih besar daripada pihak KPU RI yang datang ke Palembang. Oh, berarti kemungkinan jadi dari 10 itu diperas menjadi 5. Kemungkinan KPU RI akan datang ke sini dan melaksanakan fit and proper test. Kita juga sebagai tim sel itu satu zona itu kami dibagi 4 zona, ada yang 4 kabupaten kota, ada yang 5 kabupaten kota. Nah, ketentuan kami ini sebagai tim sel itu untuk mendapatkan 10 itu kami harus melakukan wawancara terhadap 20 orang. 20 orang yang lolos daripada CAT, lolos risiko dan lolos kesehatan. 20 ini kita adakan wawancara. Wawancara itu juga menyangkut masalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian masalah kepartaian, ketatanegaraan dan
penyelenggaraan pemilu. Dan poin yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan calon komisioner yang betul-betul berintegritas dan berkualitas, di dalam tahapan itu memang dibuka ruang selama 7 hari untuk tanggapan masyarakat. Jadi tanggapan masyarakat ini juga oleh KPU RI akan disebarkan melalui media massa untuk masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi 20 orang yang sudah kita tetapkan dan akan masuk ke 10, itu ada ruang tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat ini banyak macamnya, ya. Ada yang melaporkan bahwa si A itu pernah dihukum, pernah terlibat partai politik. Nah itu kemudian akan kita adakan klarifikasi kepada yang bersangkutan pada saat wawancara, apa benar. Nah ini juga untuk aduan-aduan ini tentu harus sesuai dengan aturan. Misalnya ada yang melaporkan, kemudian ada identitas pelapor, kemudian barang buktinya. Misalnya pernah dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, paling tidak ada petikan putusannya. Nah kemudian di samping tanggapan masyarakat untuk melaporkan yang bersangkutan, tanggapan masyarakat yang sifatnya positif juga diperbolehkan. Misalnya kami mendukung bahwa si A itu betul-betul berintegritas dan berkualitas. Itu juga menjadi nilai tambah bagi yang bersangkutan. Nanti bisa lapor kemana Pak ini? Laporan bisa disampaikan melalui website KPU Provinsi, ya, atau bisa diantarkan langsung ke sekretariat Di mana? KPU di salah satu hotel di Jalan Basuki Rahmat, yaitu Hotel Aston, lantai 3 itu ada sekretariat pendaftaran KPU Provinsi. Kami juga siap untuk menerima dan kami akan perhatikan semua laporan itu, dan pasti kami klarifikasi, minta klarifikasi dari yang bersangkutan terkait dengan laporan-laporan itu. Tapi untuk menghindari adanya fitnah, tentu kami mintakan sesuai dengan aturan harus mengisi formulir, melampirkan identitas, kemudian siapa yang dilaporkan termasuk barang buktinya. Oh, berarti harus clear Pak ya? Harus clear, harus jelas. Harus jelas ya. Tapi kalau tidak dilampirkan dengan identitas, kita khawatir bahwa itu surat kaleng atau gitu ya. Semacam fitnah. Fungsi pelaporan ini sendiri apa sih Pak? Supaya apa? Ya, bentuk pelaporan ini bagi kami sebagai bahan pertimbangan jika itu laporannya terbukti, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan gugur. Gugur ya? Iya, karena kewenangan dari kami tim sel daerah ini untuk memeras dari 20 orang peserta menjadi 10 ya. Jadi kalau memang laporannya terbukti qualified, ya tidak menutup kemungkinan kami tim sel akan menggugurkan yang bersangkutan. Tapi kalau untuk hukuman-hukuman, misalnya pernah disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu ada beberapa hasil putusannya. Misalnya kalau dipecat, itu yang bersangkutan tidak ada lagi tempat untuk menjadi penyelenggara pemilu, dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi kalau dia hanya mendapatkan peringatan, itu yang bersangkutan masih tetap bisa sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan pengalaman kita kemarin, ada peserta seleksi KPU Provinsi Sumatera Selatan itu diadukan bahwa sudah 3 kali dihukum oleh DKPP di melanggar etik. Tapi 3 kali ini semuanya kesimpulannya diperingatkan. Nah, kalau menurut saya kepada yang bersangkutan saya klarifikasi, apa betul saudara pernah dihukum 3 kali? Iya Pak, saya hanya diperingatkan, katanya. Iya, tapi kalau diperingatkan ini kita jumlahkan, kita akumulasikan sama dengan dipecat. Kartu merah sudah. Kartu merah. Demikian. Jadi ada pertimbangan Pak ya dari tanggapan masyarakat. Ada. Ya. Ada. Terus menjawab skeptisme masyarakat itu gimana Pak ya? Ini pasti ada partai politik ya, nggak apa istilahnya, tidak akan jauh dari kepentingan parpol tertentu. Misalnya saya pernah dengar nih, orang yang mau lolos ke KPU itu harus berasal dari ormas A atau dari organisasi B gitu. Nah itu benar nggak sih Pak? Ya kalau menurut kami itu tidak benar ya, karena kita juga berpedoman kepada unsur penilaian objektif.
Jadi umpamanya si A itu diutus, tapi kalau nilainya jeblok ya tidak bisa juga. Nggak bisa ya. Jadi kita sah-sah saja, pendapat masyarakat pun demikian. Tapi sebagai tim sel kami bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap tahapan, terutama menyangkut tahapan-tahapan yang krusial, misalnya CAT, kemudian psikotes, kemudian kesehatan dan wawancara. Itu yang bisa kami lakukan dalam rangka rekrutmen seleksi KPU Kabupaten Kota Sumatera Selatan ini. Dan insya Allah 1 bulan ke depan hasil kerja kami ini selesai. 1 bulan Pak ya? 1 bulan. Jadi dalam SK itu kami berlaku hanya Oktober dan November. November kami sudah menyerahkan 10 besar. 10 besar November. Berarti komisioner baru yang terpilih itu kemungkinan bisa bekerja mulai kapan Pak? Kalau dilihat dari akhir masa jabatan kawan-kawan yang ada di KPU Kabupaten Kota sekarang, itu berakhirnya kebanyakan 2024, sekitar bulan Januari atau Februari. Oh, berarti awal tahun. Jadi Pak, kalau di bulan November kita menyerahkan 10 besar, KPU RI tidak serta-merta melakukan fit and proper test. Mungkin 2 minggu sebelum akhir masa jabatan KPU Kabupaten Kota baru mereka action untuk melakukan fit and proper test. Tadi saya dengar juga soal keterwakilan perempuan yang minim di pendaftaran ini, benar nggak Pak? Ya, jadi berdasarkan hasil penjumlahan rekap kami tadi, semalam sudah kami tutup pendaftaran seleksi KPU Kabupaten Kota. Dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini, jumlahnya peserta yang akan mengikuti seleksi itu 917. Dari 917 untuk jenis kelamin khususnya perempuan itu hanya 90 orang. Hanya 90 orang, artinya sekitar 10% dari jumlah keseluruhan. Memang di dalam aturan PKPU itu kita harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Tapi jika tidak ada, itu juga tidak dipaksakan. Jadi tidak mesti 30% gitu Pak ya? Ya, tidak mesti 30%. Saya kembali ke Pak Ridho. Kenapa perempuan sepertinya enggan Pak terjun ke dunia politik? Dipercalegkan juga sepertinya caleg perempuan itu lebih sedikit dibanding caleg laki-laki. Ini juga di penyelenggara juga sedikit. Ya. Kenapa Pak? Jadi dunia perempuan kan seperti yang kita ketahui bahwa dunia yang lembut, halus nih. Ini dunia yang keras nih. Dunia yang keras. Jadi orang bertarung nih. Kalaupun ada yang perempuan itu biasanya itu orang yang cukup tegar gitu ya. Pasti bukan orang yang sangat lemah lembut gitu ya. Itu saya kira karena medannya ini berat. Jadi tentu perempuan juga berhati-hati gitu ya untuk masuk dalam arena itu. Apalagi kalau ada menarik kepentingan kan. Nah, saya tidak tahu data perempuan yang masuk itu, kalau ada datanya kita perlu identifikasi latar belakang mereka itu apa. Apakah dia itu kerja rumah tangga atau ini. Karena dalam rekrutmen ini kan memang tidak terlepas dari kepentingan. Jadi usaha-usaha teman-teman itu untuk menyelesaikan, untuk mencari yang terbaik. Bahwa orang masuk itu pasti punya kepentingan. Jadi minimal itu adalah dari sisi lapangan pekerjaan. Jadi mungkin kita juga masuk musim pemilu itu terbuka ruang pekerjaan yang banyak bagi masyarakat yang mungkin terutama sarjana-sarjana yang baru kan. Iya. Ya ikut seleksi. Kalau tadi kan cuma nanti ujung-ujungnya kan tidak sampai 20% ya yang masuk, karena dari 10 nanti seleksi lagi tinggal 5 kan. Ya. 5 per kabupaten kota kan. Jadi tidak sampai 10% Pak yang jadi nanti kan. Jadi tapi ini kan animo masyarakat cukup besar gitu. Yeah. Jadi 900 tadi kan berarti ini adalah lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau dia lapangan pekerjaan pasti kepentingannya kan ekonomi. Kalau kepentingannya ekonomi, disitulah juga ada godaannya nanti. Ya, bisa menjadi ada titipan-titipan, ada suruh beli suara apa sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua tadi, yang kepentingannya memang politik tadi. Karena ada yang berusaha untuk masukkan orangnya dan sebagainya. Saya kira itu sudah terjadi gitu ya. Tapi usaha tadi kan sudah cukup itu memang. Kita tidak bisa memang menghindari itu. Apalagi kalau sudah dites di pusat bahwa dari 10 itu tinggal 5. Nah, kalau nanti ternyata dari yang terpilih 5 itu ternyata latar belakang organisasi yang sama gitu ya, atau dia berafiliasi dengan salah satu ormas
atau apalah yang lain-lain kan, misalnya LSM dan seterusnya itu kan bisa jadi bukan juga ini karena memang di ormas-ormas itu kan memang juga aktif di dalam dunia politik itu tadi. Jadi kita juga tidak bisa pungkiri itu kan ada bagusnya kalau misalnya yang masuk tuh dia sudah terlibat dalam politik selama ini walaupun bukan langsung di partai gitu ya, tapi sebagai interest group, kelompok-kelompok inti di masyarakat, apa itu LSM atau dari kalangan alumni mahasiswa baru ini, alumni baru bisa berkecimpung di sana. Itu harapan kita tetap ada di situ supaya kualitasnya meningkat. Nah, jadi kalau perempuan tadi saya belum punya riset, tapi asumsi aja itu bahwa itu dunia yang keras. Tentu mereka kaum perempuan lebih banyak menghindari, terutama dalam politik juga. Saya ada beberapa wawancara dengan alumni yang masih muda gitu ya, baru tamat ya. Saya tanya-tanya, kamu ada kegiatan apa? Dia, saya ikut partai katanya, diajak untuk mengisi kuota perempuan ini. Jadi banyak yang dibujuk juga, walaupun dari pokoknya dimasukkan gitu ya, sehingga dia juga persiapannya hanya sekedar memenuhi administrasi tadi, maka dia tidak, peluangnya untuk terpilih juga jadi kecil. Apalagi kalau di proporsional terbuka ini kan tertutup, karena tertutup ya mungkin dikasih simpan nomor 1, nomor 2 peluangnya besar. Nah jadi itu tadi memang untuk mengisi kuota itu gitu ya, kaum perempuan. Kan harapannya kaum perempuan tadi bukan hanya masalah representasi demografis, tapi kita berharap kan banyak perempuan kan dalam urusan ketatanegaraan kita, kehidupan berbangsa ini banyak aspek-aspek dari kehidupan masyarakat ini bersentuhan dengan kaum perempuan yang perlu dibenahi, terutama untuk urusan kesehatan ibu dan anak dan seterusnya seperti itu kan. Jadi tadi syarat 30% itu kan bukan dalam arti representasi demografis aja, tapi dalam rangka yang paling tahu tentang urusan kaum perempuan ya kaum perempuan. Makanya baik di dunia pendidikan, dunia kesehatan, mungkin dunia keagamaan gitu, rumah tangga, itu perempuan banyak bersentuhan itu. Makanya diperlukan juga perempuan untuk masalahnya, karena pertama lebih tahu dan dia lebih paham dan juga punya pengalaman gitu kan. Nah saya kira itu problemnya yang paling standar itu ya, ini dunia yang keras ini, dunia yang berat ini untuk dihadapi oleh perempuan itu tidak mudah. Apalagi pekerjaannya itu dari sisi menyita banyak waktu. Nah, ya, kalau terlibat ini kan terus menerus dia dari kantor gitu ya. Apalagi kasus yang beberapa tahun lalu pemilihan kan banyak orang meninggal dunia. Jadi ada lebih 150-an kalau tidak salah itu dari data itu ya, bisa dicek lagi. Sehingga was-was lah kaum perempuan ini. Nah itu saya kira tadi benar tadi, seleksinya terutama masalah kesehatan itu penting itu ya. Karena kalau tidak beres urusan kesehatan, ternyata orang ini ada potensi sakit stroke, wah akhirnya dia jadi stroke nanti kalau dia. Nah, saya kira itu. Oke, makasih Pak Ridho. Pak Ong, kalau di tingkat PPK beberapa waktu lalu ada opsi memperpanjang masa pendaftaran untuk mencukupi kuota ini. Apakah di KPU Kabupaten ini ada opsi seperti itu juga Pak, supaya kuota 30% ini terpenuhi Pak? Jadi dalam aturan kuota 30% itu tidak menjadi persyaratan mutlak. Iya. Oh, berarti Artinya jika memang tersedia 30% itu diakomodir. Tapi jika tidak ada, tidak perlu istilahnya memperpanjang tahapan. Karena kalau kita perpanjang tahapan akan mengganggu tahapan-tahapan yang lain. oh gitu. Iya. Dan memang ketertarikan perempuan ini di bidang per-KPU-an ini sudah agak kurang. Karena mungkin ya seperti Pak Ridho katakan memang tarik-menariknya kuat. Iya, kepentingan. Kuatnya, dan ngurusi masalah politik ini kan, kita ini kan KPU ini kan menyelenggarakan, menyeleksi orang-orang yang akan duduk di pemerintahan. Iya, Ya. betul. Di DPR RI, di DPD, di presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPD provinsi, anggota DPD kabupaten kota. Jadi raja-raja ini ya, itu tarik menariknya sangat keras. Misalnya pengalaman saya 2009 yang lalu, itu caleg provinsi itu berjumlah 1.700. 1.700. Caleg provinsi yang diusulkan partai politik itu 1.700, sedangkan kursi yang tersedia hanya 75 kursi untuk duduk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Nah ini semua orang ini mau pengen jadi semua. Nah ini ya, jadi memang godaannya sangat besar dan Godaannya besar. kuat dan keras, dan tidak kalah pentingnya itu urusan keluarga itu tersita betul. Ya. Kenapa? Karena KPU ini bekerja bukan kan berdasarkan jam kerja, tapi hari kalender. Hari kalender. Pengertian hari kalender itu tiada hari mereka itu libur, termasuk Sabtu, Ahad mereka tetap kerja terus. Termasuk tanggal merah juga mereka harus kerja juga. Kenapa? Karena acuannya adalah tahapan-tahapan ini memang berpedoman kepada hari kalender. Pengalaman memang keras, godaannya tinggi juga. Kenapa? Karena orang semua ini pengen jadi raja, pengen jadi pemimpin, dan ya namanya politik ini terkadang ingin menghalalkan segala cara. Apalagi pemimpin yang incumbent. Kenapa? Karena mereka itu tidak, ya mungkin tidak ikhlas, tidak rela, mereka tidak mau jadi lagi. Seperti Pak Ridho katakan ketua DPR itu kan, teman beliau kan ketua DPR, mencalonkan lagi nggak terpilih. Terpilih malah yang baru, ternyata yang baru ini jor-joran. Berani gitu. Ya, berani dia. Apalagi ya berdasarkan informasi yang kita dapat, untuk menjadi caleg kabupaten kota itu harus menyediakan sekian M, caleg provinsi sekian M. Nah itu sedangkan gaji DPR, gaji DPRD kabupaten kota itu ya berkisar antara 30 sampai 40 juta. Sedangkan yang dikeluarkan dana hampir 10 miliar untuk provinsi. Nah itu yang menjadi perhatian. Memang godaannya sangat tinggi sekali. Dan saya juga pernah merasakan sebagai penyelenggara pemilu, juga sekarang dipercaya sebagai tim seleksi. Memang yang dipilih ini harus betul-betul kuat mental. Kuat mental. Kenapa? Karena kalau dia sudah masuk angin, itu mulai bekerja di bawah tekanan itu kuat sekali. Kenapa? Karena ya mungkin mereka yang bermain itu sudah ada bukti. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus menuruti. Nah, ini jadi bekerja di bawah tekanan itu bisa pekerjaannya banyak, bisa juga yang bersangkutan sudah masuk angin, jadi perlu dikerok. Perlu dibekam itu, Pak. Perlu dibekam. Pak, selama menjadi komisioner, tentu Bapak punya pengalaman ya. Ada tahapan yang paling krusial gitu, paling krusial. Ini yang mesti dijaga. Nah, mungkin Bapak punya pesan nih untuk komisioner-komisioner yang akan bekerja nanti. Ya, tahapan yang paling krusial itu pada saat pencoblosan. Pada saat pencoblosan, kemudian hasil coblosan itu dihitung. Setelah dihitung, direkap. Nah, direkap ini mulai dilakukan di KPPS. Pada periode kami dulu 2009-13, PPS itu masih merekap. Sekarang tidak lagi. Jadi PPS itu hanya lewat, kemudian di PPK itu melaksanakan rekap juga. Kemudian ke kabupaten kota itu melaksanakan rekap. Jadi pengalaman saya yang rawan terjadi manipulasi suara itu di tingkat KPPS ya. Misalnya kasusnya ada pada saat penghitungan. Jadi penghitungan suara itu terkadang antara oknum KPPS itu sudah ada kerjasama dengan caleg. Misalnya kalau ada yang mencoblos partai tidak mencoblos caleg, itu kalau menurut regulasi yang ada itu suaranya kembali ke partai. Tapi karena sudah ada kerjasama yang baik antara oknum dan caleg itu, pada saat penghitungan suara partai itu diberikan kepada si A. Karena si A sudah ada kontak. Memang tidak merugikan partai lain, tapi kalau aturan itu harus dikumpulkan dulu suara di partai, kecuali kalau coblosan itu di nama yang bersangkutan. Nah, itu manipulasi. Kemudian perpindahan suara, terutama surat suara yang tidak terpakai. Jadi satu TPS itu kalau menurut aturan pileg ini berbeda dengan pemilu-pemilu yang lalu, itu satu TPS itu maksimal 400 sampai 600 mata pilih DPT-nya. Jadi satu KPPS itu paling sedikit 400, 600. Dari 400 600 ini setelah ditutup pencoblosan jam 13 siang, dihitung surat suara itu yang datang cuman misalnya 450, berarti ada 150 surat suara yang tidak terpakai, ditambah 2% surat suara cadangan. Nah ini kalau tidak hati-hati, ini akan menjadi
manipulasi penggunaan surat suara yang tidak terpakai. Kemudian di tingkat PPK, di PPS tidak rekap, setelah di KPPS merekap, dilanjutkan dengan PPK. Nah, PPK ini juga, ya, pengalaman saya ini sering terjadi manipulasi juga. Tapi bukan manipulasi teknis surat suara, tapi manipulasi angka. Angkanya. Jadi misalnya angkanya dapat 90, di awal rekap itu ditambah 1, jadi 190. Nah, ini, Itu ini bahaya, bikin Pak. rusak. Ya. Boleh. Kenapa? Karena dari BPK sudah kerjasama. Itulah menjadi semacam dari masyarakat menjadi sorotan agar supaya komisioner KPU terpilih ini betul-betul berintegritas. Karena sinyalemen-sinyalemen yang terjadi kasus-kasus itu memang pernah dialami oleh di tingkat BPK. Walaupun di satu sisi sudah ada lembaga yang mengawasi, misalnya Panwas. Ya. Kemudian ada lagi pemantau pemilu. Kemudian ada lagi kalau memang yang Saksi. bersangkutan ada yang melaporkan berikut barang bukti, bisa di sidang etik, kode etik penyelenggara pemilu. Nah, itu juga bisa sidang. Tapi kadang-kadang orang kita ini kalau sudah lewat tahapannya mereka sudah malas Ya, itu tadi. untuk ngurusinya, sehingga apatis. Tahu-tahu si A udah jadi. Nah, ini si B sudah jadi. Nah, inilah memang sehingga perempuan itu berpikir 10 kali dulu untuk menjadi KPU karena memang berat. Tekanannya berat, kesibukannya juga tinggi, kemudian sering mengikuti bimbingan teknis, ya. Pengalaman saya sebulan itu paling tidak 2 kali atau 3 kali ikut impact ke Jakarta terus pulang pergi, dan memang semua bidang kegiatan divisi itu ada bintek semua. Misalnya bintek bidang sosialisasi, kemudian bintek mengenai logistik, kemudian bintek mengenai tata cara rekapitulasi, itu semua bintek. Dan memang sibuk sekali. Nah, kadang-kadang perempuan secara naluriah mereka enggan. Lebih baik mereka fokusnya ke masalah rumah tangga dan mereka lebih nyaman di rumah tangga. Iya. Kan hidup ini kan mau nyari yang nyaman. Cari kan? aman lah. Iya, walaupun Besar. gaji KPU itu lumayan besar. Kata Pak Ridho tadi mungkin peluang kerja juga ini. Iya. Bagi generasi muda yang baru lulus, gaji KPU itu ketua KPU kabupaten kota itu 12 juta. 12 juta Sebulan. Sebulan. Iya. Itu kotor. Kemudian anggotanya 10 juta. Wah. Belum ditambah lagi kalau ada dinas luar. Dinas luar itu ada uang saku, ya, sesuai dengan aturan ketentuannya. Jadi sangat menggiurkan, Pak, ya. Ya, kalau di bidang ekonomi insentif lumayan, ya, tapi di bidang pekerjaan memang padat. Banyak Iya. banyak tekanan gitu, Pak, ya. Tekanan padat, tapi ya resep saya dulu supaya kita tidak di bawah tekanan daripada stakeholder kita, jangan diberi peluang mereka untuk menekan kita. Ya. Saya Sekali pernah masuk. ditawari, tapi saya tolak. Oh, gitu, Kenapa? Pak, ya. Karena kalau memang itu kita susah kita. Ya, Kita di media massa berteriak bulan-bulanan. kalian harus bekerja jujur, tapi kita sendiri nggak jujur. Nah, ini Jadi bulan-bulanan. jadi bulan-bulanan kita dan tampil di media tidak pede, tidak punya kepercayaan Betul, diri. ya. Makanya jangan coba-coba, walaupun godaan itu cukup menggiurkan, ya, hampir ratusan juta. Iya. Tapi ya mungkin Tuhan masih melindungi kita dan ya kita tolak. Bahkan ya kita dibilang sombong segala, ya masa bodoh, ya. Mungkin kita bekerja jangan di bawah tekanan. Jadi Iya. bekerja di bawah tekanan itu bukan hanya pekerjaannya banyak, tapi bekerja di bawah tekanan yang paling sulit itu kita sudah kemasukan angin. Itu. Iya. Kenapa? Kita ditekan betul. Ditekan, ya. Kalau tidak ada perintah dibuka, dilaporkan, dipermalukan. Iya. Nah, itu Pak Herwanto. Siap, Pak. Pak Ridho nih, Pak Ridho, ini tahapan 2024 ya, akan lebih sibuk daripada tahapan pemilu yang lalu karena di sini ada pilpres dan pilkada. Gitu ya. Nah, Pak, Bapak melihat apa yang membedakan penyelenggara pada periode ini dengan periode lalu? Apa yang harus diperhatikan itu? Pilkadanya kan Oktober, Pak, ya? Kalau pilkada itu
Oktober, November. malah ya. Sedangkan pemilu nasional itu Februari. Iya, Februari ya. jadi 14 Pak ya. ya, saya kira kan tetap saja setiap pemilu itu intensitas kerjaan itu kan semakin bertambah gitu ya, semakin meningkat karena tensi dari peserta juga tinggi. Ya. Apalagi ada pilpres ini kan sepertinya lebih ramai lagi nih ya. Walaupun ini ada 3 pasangan nanti, itu juga berpengaruh gitu ya. Jadi memang pemilu itu saya kira sejak diselenggarakan bersama itu memang pilpres itu paling hidup ya. Jadi ada cenderung juga legislatif itu kalau di pemberitaan tuh umum-umum aja diberitakan, tapi kalau pilpresnya itu lebih banyak menyita itu. Nah, ruang yang ini sebetulnya banyak dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang ada tujuan tidak baik dalam menduduki jabatan-jabatan politik, baik anggota legislatif ini. Tetapi kalau intensitas itu tetap sama, dari sisi penyelenggaraan itu kan tetap sama ini kan. Mungkin yang namanya kan penduduk gitu ya, mata pilih bertambah gitu ya. Mungkin TPS-nya kan juga ditambah-tambah gitu ya, supaya untuk mengikuti ini. Kalau dari sini kan sudah dipisahin pilkada kan nanti beberapa bulan kemudian, November Pak ya. Jadi ini fokusnya kan legislatif dan pilpres ini. Nah, jadi saya kira sejak pilpres secara langsung digabung dengan legislatif itulah yang membuat padat ini kan sejak tahun 2019 itu. Nah, itulah yang banyak menimbulkan korban itu, karena waktu perhitungan di TPS itu kan memakan waktu yang sangat panjang. Ada yang sampai dini hari, ada yang sampai pagi gitu ya, sehingga itu yang membuat daya tahan orang untuk itu. Jadi sangat krusial itu sebetulnya kalau tidak. Nah, itu tadi yang disampaikan pengawasan. Jadi pengawasan ini yang berjenjang tadi dan berkelanjutan. Kalau sudah dari bawah, dari KPP atau TPS sampai ke atas harus diikuti terus. Nah, seperti yang disebutkan Pak On tadi itu kan ada juga orang itu kalau sudah lihat anunya sudah rendah, dia tidak mau ikuti lagi sampai di pusat. Ya, tidak mau lagi mau memperkarakan apa sebagainya. Bahkan mungkin kalau ada yang mengambil suaranya dia jual. Ya kan? Ya, karena dia sudah lihat tidak akan mungkin. Nah, tapi begini saya bilang tadi. Jadi ilmunya para caleg itu kan semakin bertambah. Setiap periode itu dievaluasi. Dan timnya kan semakin banyak. Nah, dari semakin banyaknya orang yang terlibat itulah yang menyebabkan tadi itu semakin krusial. Yang diperebutkan itu sifatnya sama. DPRD provinsi kan tetap 75 orang Pak ya. Iya, Ya. Itu jumlah itu tetap. Tapi kan yang berkompetisi kan semakin meningkat ini. Apalagi kalau partainya kan lebih banyak lagi yang tahun ini lebih naik lagi Pak kan. Iya, jadi berarti dapilnya tetap sama. Nah, competitiveness-nya tadi itu selain bertambah tim ini kan orang yang sudah berpengalaman pasti dia akan memperkuat timnya lagi. Nah, gesekan-gesekan itu lebih besar kemungkinannya terjadi benturan-benturan di lapangan gitu ya, terutama dan tadi disebut tadi pada saat perhitungan. Nah, yang tadi ketika dibawa ke tingkat atas itu juga terus krusial ketika orang-orang yang sudah suaranya sudah agak rendah dia sudah tidak terpeduli, yang di atas itu yang ini. Nah, timnya tadi itu akan bekerja keras. Nah, para caleg itu dia sudah berhitung kan. Timnya tadi itu sejak dari awal dia sudah buat peta. Kalau dapil ini misalnya satu seat itu satu kursi itu 2.000 misalnya di kota misalnya. Kalau 2.000 dia sudah berhitung dari TPS ini sekian. Itulah yang tadi yang kemungkinan dia jual beli tadi itu. Ketika dia lihat peluangnya tinggal sedikit dia dapat, nah itulah tadi dia cari-cari celahnya tadi. Nah, jadi peluang kecurangan itu juga besar dari masalah jual beli suara tadi, yang pengalihan tadi, ya. Kalau ada kerjasama di bawah, baik yang diambil suaranya, kan ada yang merelakan, saya memang tidak terpilih juga gitu. Apalagi kalau partainya sama Pak ya, itu mudah kalau partainya sama kan. Karena kalau beda partai itu bertarung orang, tapi kalau sama partai dia mengalah sudah, karena masih suara partai sama. Nah, di dapil yang sama gitu ya, partainya sama, tapi kan calegnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan oleh setiap partai itu. Jadi intensitas itu bukan berarti
karena ada berbeda sistemnya, apalagi tetap proporsional terbuka ini kan tidak jadi yang tertutup kan. Setelah di putusan kemarin kan pengadilan sudah keluar yang tetap terbuka. Jadi ini berarti komposisinya juga terbuka gitu, bukan di partai orang bertarung ini di lapangan ini kan. Di lapangan, ya. Nah jadi intensitas potensi konflik tetap semakin ini karena tadi apalagi orang yang sudah berkali-kali belum dapat dia akan berjuang lagi. Ada yang ini baru jadi terus ke sana itu kompetitifnya itu sangat tinggi gitu ya. Oleh sistem ini ya sepanjang yang seperti proporsional terbuka ini. Nah saya kira itu intinya di sana gitu ya, tetap akan karena orang berusaha Baik, gitu ya. kalau berapa kali dia pasti berusaha supaya berhasil gitu kan, malu juga sama masyarakat ini karena dia ada terus dipajang gitu kan, nah, dipajang terus ini kan. Nah saya lihat sekarang juga ini semakin ramai kan gambar baliho, poster-poster. Saya sampai bercanda di kelas-kelas itu pada mahasiswa saya ini kan, tahun-tahun politik itu beban politik itu juga ditanggung oleh Masyarakat. pohon-pohon, ditanggung oleh tiang listrik, oleh tiang telepon ini kan dipasangin gambar itu kan ada beban politik juga ya mereka. Tunggulah nanti di akhirat semuanya kami minta pertanggungjawaban gitu ya, karena tidak sesuai dengan janji gitu Pak. Iya. Jadi beban politik bukan hanya sama ini tapi juga kepada makhluk-makhluk lain. Oke, mungkin closing statement Pak Ridho. Ya. Harapan Bapak sebagai akademisi terhadap komisioner yang akan terpilih nanti, Pak. Ya, saya kira yang paling standar kan itu tadi. Kita berharap nih semua yang terpilih itu punya integritas. Para tim penyeleksi sudah berusaha ini untuk memaksimalkan, dan kita berharap pilihan dari pusat kalau dia dikirim 10 orang per ini benar-benar yang 5 itu dipilih karena integritasnya. Itu nomor 1 gitu kan. Yang 2 tentu kemampuan manajerial, pengetahuan dia dan seterusnya gitu ya. Selain ada proporsi perempuan tadi. Kalau itu dari diseleksi anggota KPU itu semuanya kita usahakan berintegritas, kita berharap hasilnya juga terintegritas. Karena pintunya itu ada di panitia ini. Kalau panitia seperti tadi Pak On tadi itu sudah masuk angin, itu nggak bisa dihindari. Terus menerus akan dikejar oleh ini. Oh ini bisa diatur, wah dia akan ini. Akhirnya tawar menawar, semakin tinggi juga, semakin ke atas semakin tinggi gitu ya. Kemudian kita berharap ya supaya para caleg itu juga berusaha lah meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, bukan hanya sekedar menggoda mereka untuk dipilih. Berikanlah pengetahuan tentang politik yang memadai supaya kualitas para pemilih warga negara tentang politik juga itu meningkat. Jadi demokrasi juga kita ini. Kalau tidak dengan cara itu ya terus menerus kita seperti ini. Sehingga semuanya kalau sudah ujungnya transaksional, ya hasilnya juga semuanya jadi transaksional sampai kepada urusan proyek-proyek gitu. Jadi semua tidak akan berkualitas akhir dari seluruh kebijakan, dan juga prakteknya kalau ada proyek pembangunan infrastruktur itu kan ujung-ujungnya pasti akan berimbas ke sana, karena uang yang sudah dikalkulasi tadi sekian-sekian dari proses untuk menjadi calon dan jadi itu sekian puluh miliar tadi harus dikalkulasi dalam jangka 5 tahun itu. Bagaimana cara supaya minimal itu kembali gitu ya. Atau pada umumnya kan berusaha untuk untung. Nah kalau tadi yang seperti Pak Urlian tadi, seperti riset saya juga keluarnya yang tingkat kabupaten kota itu aja, yang tingkat kabupaten yang baru aja itu sampai 3 miliar, 5 miliar. Itu kan berapa puluh tahun harusnya dia baru bisa kembalikan itu. Jadi memangnya emas itu bagusnya orang-orang yang mapan sudah gitu ya. Jadi hendaknya jadi caleg itu jangan jadikan mata pencarian, pengabdian. Ya, kalau mau lihat proses seperti itu. Jadi harapan kita itu jangan terlalu berharap dengan pemilihan tidak berkualitas juga pemerintahan juga bisa bersifat bersih gitu ya. Saya kira itu jadi sulit. Kita harapannya setiap orang Indonesia itu punya harapan 5 tahunan. Ketika 5 tahun berharap ada perbaikan-perbaikan, ada perubahan-perubahan. Itu selalu kita tetap berharap gitu ya. Walaupun harapan itu jangan juga terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi siap-siaplah untuk kecewa gitu ya. Mungkin itu aja. Oke, mungkin Pak Ong closing statement Pak untuk di rekrutmen ini apa sih harapan Bapak? Ya harapan saya pertama kepada seluruh masyarakat
kami mohon dukungan, support ya, dan nanti ada ruang untuk memberikan tanggapan terhadap proses seleksi ini. Yang jelas kami saat sekarang sedang menyeleksi verifikasi administrasi calon peserta tes, kemudian dilaksanakan dengan ujian tertulis ya, yang terdiri dengan metode CAT, kemudian psikotes. Nah, ini juga kami harapkan dukungan dari masyarakat, dan tes kesehatan ini juga bagi calon komisioner, jika tes kesehatannya tidak memenuhi syarat, ini akan gugur dengan sendirinya. Jadi yang menjadi ruang pembunuh itu pertama adalah hasil psikotes, yang kedua adalah hasil kesehatan. Nah, dua ruang pembunuh ini adalah pihak eksternal KPU, dalam hal ini Mabes Angkatan Darat. Kemudian pesan saya kepada komisioner KPU, dan insya Allah mungkin dalam minggu-minggu ini KPU RI akan mengadakan fit and proper test kepada calon komisioner KPU tingkat Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu, karena akhir masa jabatan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini 7 November tahun 2023, artinya 8 November sudah KPU baru. Baru ya. Jadi pesan saya, ya laksanakan tugas sesuai dengan tahapan, dengan dasar kejujuran dan keadilan tetap dipegang teguh, dan dengan dasar juga azas-azas penyelenggaraan pemilu. Ya, kenapa? Karena tahun depan itu ada dua pemilu besar yang membedakan pemilu-pemilu terdahulu. Tahun depan itu tahun 2024 itu bulan Februari, tanggal 14 Februari itu pemilu nasional. Artinya memilih presiden dan wakil presiden, kemudian anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPD kabupaten kota 14 Februari tahun 2024. Nah, ini kepada penyelenggara pemilu beserta jajarannya, tingkatkan koordinasi dan konsolidasi kerja sampai ke tingkat PPS walaupun sifatnya ad hoc, PPS dan PPK. Kemudian pegang teguh azas-azas penyelenggaraan pemilu. Misalnya azas penyelenggaraan pemilu itu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dan lillahi ta'ala saja bekerja sesuai dengan aturan, dan jangan sekali-sekali tergoda dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bagi masyarakat terutama pemilih, hindari money politik, hindari black campaign, kemudian hindari serangan fajar, dan jangan ikut-ikutan dengan hoax ya. Dan juga jika ada yang coba-coba memberi money politik, tolak politik uang. Kenapa? Karena kalau kita terima politik uang berarti suara kita dibeli orang dengan nilai rupiah. Padahal kita mempunyai suara itu sangat mulia sekali untuk menentukan masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya setelah selesai pemilu nasional akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota se-Sumatera Selatan termasuk seluruh Indonesia. Itu juga lebih hangat lagi. Seperti Pak Ridho katakan tadi, orang sekarang ini DPR itu tidak menjadi topik pembicaraan. Yang jadi tren pembicaraan ini, yang viral ini adalah pilpres. Nah, inilah. Begitu juga pilkada nanti bulan November, kalau tahapan yang belum direvisi itu akan dilaksanakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan secara serentak. Jadi kembali lagi saya pesan kepada KPU baik di tingkat provinsi maupun yang sedang proses rekrutmen ini, jika nanti terpilih laksanakan tugas ini dengan jujur dan adil dan tetap berpedoman kepada azas-azas penyelenggaraan pemilu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Ong, terima kasih Pak Ridho atas waktu dan kehadirannya. Tribuners, demikian bincang-bincang kita pada hari ini dengan tema mengawal pemilu berkualitas. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik dan narasumber-narasumber yang lebih kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.